Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kenalkan, nama saya Angel Novia Francisca, NPM 56. Saya Bunga Nur Anissa, NPM 60. Perkenalkan, nama saya Christina Febiola Lubis, NPM nomor 19106312100063. Saya Elsa Martia, NPM 67. Saya Ivan Iludana. Nama saya Lydia Hadiza Malik, NPM 74. Nama saya Nena Fauzia Sari, NPM 75. Kenalkan, nama saya Putri Wulanbiru, NPM 77. Kenalkan, nama saya Sri Devia Kritu, NPM 81. Kami dari Kelompok 4. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu mengenai analgetik opioid. Pengertian dari analgesik opioid. Analgesik opioid merupakan kelompok obat yang memiliki sifat seperti opium yang berasal dari getah Papaver somniferum, mengandung sekitar 20 jenis alkaloid, diantaranya itu ada morfin, kodein, tebain, dan papaverin. Analgesik ini digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri, meskipun memperlihatkan efek farmakodinamik yang lain. Berdasarkan kerjanya pada reseptor, obat golongan opioid ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada agonis kuat atau agonis penuh. Yang kedua itu ada agonis parsial atau agonis lemah hingga sedang. Dan yang ketiga itu ada campuran agonis dan antagonis. Yang keempat itu antagonis. Nah, perbedaan agonis dan antagonis itu apa sih? Kalau agonis itu mengikat reseptor opioid dan menghasilkan aktivasi reseptor opioidnya. Sehingga jika dosisnya ini dinaikkan, maka kemungkinan akan terjadinya depresi pernapasan. Sedangkan obat golongan antagonis ini mengikat reseptor opioid dan hanya memblokirnya saja tanpa memberikan aktivasi reseptor opioid. Sehingga jika dosisnya ini ditingkatkan, maka kemungkinan tidak akan terjadinya depresi pernapasan. Berdasarkan rumus bangunnya, obat golongan opioid dibagi menjadi derivat fenantren, fenilheptilamin, fenilpiperidin, morfinan, dan benzomorfan. Nah, di sini kan ada tabel. Contohnya itu ada morfin. Morfin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah. Obat morfin ini dipakai pada serangan jantung atau pada kanker. Dan morfin ini termasuk pada obat golongan agonis kuat, dan rumus bangunnya itu derivat fenantren. Nah, teman-teman bisa lihat contoh-contoh obat yang lainnya pada tabel. Mekanisme kerjanya, analgesik opioid menghambat aktivitas sinaptik, sebagiannya itu melalui aktivasi langsung reseptor opioid, dan sebagiannya lagi itu melalui pelepasan peptida opioid endogen. Ketiga reseptor opioid, yaitu mu, delta, dan kappa, digabungkan ke efektornya oleh protein G dan mengaktifkan fosfolipase C atau menghambat adenyl siklase. Pada tingkat postsinaptik atau yang menerima sinyal, aktivasi reseptor-reseptor ini dapat membuka saluran ion kalium untuk menyebabkan hiperpolarisasi membran yang menghambat potensi postsinaptik. Pada tingkat presinaptik, aktivasi reseptor opioid dapat menutup saluran ion kalsium yang diberi tegangan untuk menghambat pelepasan neurotransmitter termasuk asetilkolin atau ACH, norepinefrin, serotonin, glutamat, dan zat P. Selanjutnya ada efek farmakodinamik. Yang pertama, morfin dan alkaloid opium. Efek morfin pada sistem saraf pusat ditimbulkan karena morfin bekerja sebagai agonis pada reseptor mu. Selain itu, morfin juga mempunyai afinitas yang lebih lemah terhadap reseptor delta dan reseptor kappa. Yang kedua, miperidin dan derivat fenilpiperidin lain. Sama seperti morfin, miperidin bekerja sebagai agonis pada reseptor mu. Yang ketiga, metadon dan opioid lainnya. Metadon di sistem saraf pusat, efek analgesik 7,5 sampai 10 mg.
metadon sama kuat dengan 10 mg morfin. Setelah pemberian berulang kali, metadon dapat timbul efek sedasi. Dosis equianalgesik menimbulkan depresi napas. Metadon juga berefek antitusif, menimbulkan hiperglikemia, hipotemia, dan pelepasan ADH. Selanjutnya ada obat provoxifen. Provoxifen berefek analgesik karena kerja sentralnya. Provoxifen terikat dengan reseptor mu meski kurang selektif dibanding morfin. Tetapi, provoxifen menimbulkan perasaan panas dan iritasi di tempat suntikan. Obat ini juga tidak berefek antitusif. Selanjutnya ada obat golongan antagonis opioid dan agonis parsial. Antagonis opioid. Obat-obat golongan antagonis opioid umumnya tidak menimbulkan banyak efek kecuali bila sebelumnya telah ada efek agonis opioid atau bila opioid endogen sedang aktif, misalnya pada keadaan stres atau shock. Selanjutnya ada obat golongan agonis parsial. Contoh obatnya itu ada pentazosin. Obat ini merupakan antagonis lemah pada reseptor mu, tetapi agonis yang kuat pada reseptor kappa sehingga tidak mengantagonis depresi napas oleh morfin. Selanjutnya ada obat butorphanol. Obat ini bekerja pada reseptor kappa dan delta. Pada peningkatan dosis tidak disertai memberatnya depresi napas yang menonjol. Selanjutnya ada buprenorfin adalah agonis parsial yang bekerja pada reseptor mu. Obat ini menimbulkan analgesia dan efek lain pada sistem saraf pusat seperti morfin. Yang terakhir ada tramadol. Tramadol adalah analog kodein sintetik yang merupakan agonis reseptor mu yang lemah. Sebagian dari efek analgestiknya ditimbulkan oleh inhibisi ambilan norepinefrin dan serotonin. Patofisiologi analgesik opioid. Antara stimulus cedera jaringan dan pengalaman subjektif nyeri terdapat 4 proses terdiri dari transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Yang pertama, transduksi. Transduksi adalah suatu proses di mana akhiran saraf aferen menerjemahkan stimulus, misalnya tusukan jarum, ke dalam impuls nosiceptif. Ada 3 tipe serabut syaraf yang terlibat dalam proses ini, yaitu serabut syaraf A beta, A delta, dan C. Yang kedua, transmisi. Transmisi adalah suatu proses di mana impuls disalurkan menuju cornus dorsalis medulla spinalis, kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Yang ketiga, modulasi. Modulasi adalah proses amplifikasi sinyal neuros terkait nyeri atau pain relative neurosignals. Yang keempat, persepsi nyeri. Persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi ini hasil dari interaksi antara transduksi, transmisi, modulasi, dan aspek psikologi karakteristik individu lainnya. Prevalensi analgetik opioid. Berdasarkan hasil penelitian WHO menyatakan bahwa terdapat 22% pasien dari 25.000 pasien yang diambil dari 14 negara menderita nyeri selama minimal 6 bulan. Prevalensi nyeri pada orang dewasa mencapai 40% per hari, sedangkan pada 89% pasien merasakan episode nyeri minimal sebulan sekali. Ya, selanjutnya ada etiologi dari analgesik opioid, atau bisa kita artikan sendiri, etiologi itu adalah sumber penyakit. Yang pertama ada peradangan infeksi kuman, yang kedua ada operasi, yang ketiga ada trauma, yang keempat ada stimulasi kimiaskemia, terus lalu ada kejang otot, lalu ada keadaan psikologis buruk, lalu ada kerusakan jaringan, dan yang terakhir ada distorsi mekanisme ujung saraf. Selanjutnya ada simptom kecanduan opioid, atau yang bisa kita artikan sebagai gejala yang timbul setelah seseorang ini menjadi kecanduan opioid. Yang pertama itu ada pernapasan yang lambat dan dangkal, yang kedua itu ada rasa kantuk yang ekstrim. Jadi maksudnya di sini tuh seseorang yang sudah menjadi pecandu akan merasakan ngantuk dalam seharinya tuh yang tidak wajar, jadi terus menerus gitu, ngantuk terus dalam seharinya tuh ya. Nah, yang ketiga itu ada ketidakmampuan untuk berbicara. Ketidakmampuan untuk berbicara ini akan membuat seseorang yang kecanduan ini lebih sering untuk
menyendiri gitu, cenderung tidak melakukan interaksi dengan keluarganya, rekannya, atau dan lain sebagainya gitu. Karena sulit gitu untuk kita ajak komunikasi seperti layaknya orang sehat pada umumnya. Lalu ada warna kulit biru dan bibir berwarna gelap. Ini mungkin bisa kita lihat dari seseorang yang kecanduan rokok juga gitu kan, memiliki warna yang cenderung lebih gelap atau dan lain sebagainya gitu. Terus bibir juga berwarna gelap kayak gitu. Nah, yang terakhir ada sering menengkur. Sering menengkur sendiri ini sudah tahu lah ya teman-teman. Tidurnya itu sering mengeluarkan suara yang tidak enak didengar kayak gitu. Selanjutnya ada simptom putus obat opioid atau gejala, bisa kita sebut gejala. Yang pertama itu ada kecemasan atau mudah kesal, kedua ada insomnia, ketiga ada sakit perut, keempat ada muntah dan diare, kelima ada tremor atau gemetar, dan yang terakhir ada merasa dingin. Terapi farmakologi yang pertama itu ada morfin, digunakan untuk meringankan rasa sakit yang timbul akibat serangan jantung atau bisa kita sebut itu infark miokard. Adapun efek samping yang bisa ditimbulkan itu ada mual, muntah, menurunkan rasa kesadaran, menghambat pernapasan, keringat yang berlebihan, dan lain sebagainya. Nah, morfin ini termasuk kategori C untuk kehamilan karena dapat berdampak buruk pada janin yang dikandung oleh ibunya. Lalu ada kontraindikasi dari morfin atau morfin ini tidak bisa digunakan untuk orang-orang yang memiliki hipersensitivitas, iles paralitik. Nah, apa sih yang dimaksud iles paralitik ini? Adalah suatu keadaan abnormal ketika terdapat hambatan atau kelumpuhan pada motilitas atau pergerakan usus. Nah, iles paralitik ini umumnya terjadi pada pasien yang baru saja menjalani operasi usus, di mana iles paralitik ini dapat membuat makanan menumpuk di bagian usus tertentu. Nah, selanjutnya ada diare di mediasi toksik. Lalu ada depresi pernapasan. Nah, depresi pernapasan ini atau hipoventilasi terjadi ketika paru-paru tidak secara efektif menukar gas oksigen dan karbon dioksida. Lalu ada asma bronkial akut atau berat dan obstruksi jalan napas atas. Yang kedua ada fentanyl. Fentanyl dapat digunakan sebagai agen anestesi untuk seorang pasien yang menjalani operasi. Bisa juga digunakan untuk manajemen atau meredakan nyeri. Efek samping yang ditimbulkan itu ada mual, muntah, pusing, konstipasi, dan depresi pernapasan. Dan fentanyl ini tidak bisa digunakan untuk seseorang yang memiliki depresi pernapasan, cedera kepala, alkoholisme akut, serangan asma akut, intoleransi, hamil, dan laktasi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tramadol. Tramadol bisa digunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga berat seperti nyeri akut, nyeri kronik, dan nyeri pasca bedah. Efek samping yang ditimbulkan itu rasa mual, muntah, berkeringat, lelah, dan mulut kering. Nah, tramadol ini tidak bisa digunakan oleh pasien yang memiliki hipersensitivitas yang tinggi terhadap alkohol dan keracunan akut terhadap alkohol hipotonik dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada naloxon. Naloxon bisa digunakan untuk seseorang yang overdosis opioid dan tidak boleh digunakan untuk seseorang yang memiliki penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit hati. Efek samping yang ditimbulkan ini sangat banyak seperti nyeri dada, detak jantung cepat atau tidak teratur, batuk kering, mengi, merasa sesak napas, berkeringat, mual atau muntah, sakit kepala parah, agitasi, kegelisahan, kebingungan, dering di telinga, kejang, diare, pusing, dan demam. Sangat banyak kan yang efek samping yang ditimbulkan dari naloxon ini. Nah, yang terakhir ini ada terapi non-farmakologi yang bisa dilakukan untuk perawatan secara mandiri untuk mengurangi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Yang pertama itu ada relaksi nafas dalam, bertujuan untuk memberikan perubahan yang dirasakan oleh tubuh secara fisiologis yang bersifat emosional serta sensorik, dan bisa juga menurunkan skala nyeri yang dirasakan individu atau pasien. Nah, yang kedua ini ada kompres dingin. Dengan kompres dingin ini juga bisa meredakan nyeri yang dirasakan individu atau pasien. Pada sensasi dinginnya itu memberikan efek fisiologis yang dapat menurunkan respon inflamasi dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir ini ada distraksi pendengaran, bertujuan untuk meredakan nyeri juga, sama seperti relaksi nafas dalam dan kompres dingin secara individu. Yang mengalami nyeri akan merasakan rileks saat mendengarkan musik atau lain jenisnya. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi